Halo adik-adik, masih ingat cerita Cici Sindri minggu lalu gak? Iya, cerita tentang Daud. Ketika Daud bersembunyi dari pengejaran Raja Saul adik-adik. Lalu bagaimana adik-adik? Apakah Saul berubah menjadi baik setelah itu? Atau ia masih terus berusaha mengejar Daud? Hari sudah jauh malam. Bintang-bintang bertaburan menghiasi langit yang biru. Angin sejuk mendesir di rumput. Bulan menyinari gunung yang tinggi, memberikan cahaya yang halus seperti sutra. Di mana-mana sunyi senyap. Tak ada yang bergerak. Tapi lihat. Sepertinya ada orang yang diam-diam bersembunyi di semak-semak adik-adik. Ternyata ada dua bayang-bayang orang yang sedang bersembunyi di sana. Mereka berlahan-lahan menuju Bukit Hakhila. Wah, siapakah mereka ya adik-adik? Ternyata itu adalah Daud. Dan di belakangnya menyusul Abisai keponakannya. Mereka bersembunyi seperti seorang pencuri. Kadang-kadang mereka menahan napas supaya tidak ketahuan. Ada apa ya? Siapa yang berani mengejar Daud lagi? Apakah Daud telah berbuat kesalahan? Atau ada orang yang ingin memusnahkan Daud? Begitulah Daud dan Abisai bersembunyi di Bukit Hakhila. Lihat saja adik-adik apa yang nampak di bawah mereka. Tak jauh dari tempat persembunyian Daud dan Abisai, ternyata ada perkemahan. Perkemahan siapa ya adik-adik? Kenapa Daud dan Abisai bersembunyi? Mereka bersembunyi dari siapa ya? Apakah mereka dikejar? Lalu siapa yang mengejar mereka adik-adik? Mereka bersembunyi dari pengejaran Raja Saul adik-adik. Lah, bukannya pada saat itu Raja Saul sudah berjanji tidak mengejar Daud lagi adik-adik? Sudah lupakah Saul kepada kejadian di dalam gua dulu? Saat Daud berhasil memotong jubahnya Saul, rasa bencinya sudah meluap-luap lagi adik-adik. Saul tidak ingat lagi bahwa ia pernah menyesal dulu. Jadi Raja Saul masih menyimpan iri hati terhadap Daud adik-adik. Dan dia masih berusaha untuk mengejar Daud. Oleh sebab itulah Daud bersembunyi di bukit itu. Melihat perkemahan itu, Daud pun bertanya kepada teman-temannya, "Siapa di antara kalian yang berani untuk ikut denganku ke bawah untuk mengintai perkemahan Raja Saul?" Lalu Abisai pun maju. Ia adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Bersama-sama dengan Yoab, ia menjadi pembantu Daud untuk memimpin pasukan yang mengasihi Daud adik-adik. Di malam yang sunyi sepi, Daud dan Abisai segera melangkah dengan hati-hati. Tentara Saul sedang tidur nyenyak di dalam perkemahan. Mereka tidur nyenyak, tidak ada yang sadar. Di tengah-tengah perkemahan, itulah kemah raja. Tak ada pengawal yang berjaga-jaga. Semua tidur nyenyak. Tak ada yang menyangka bahwa ada bahaya yang mengancam. Daud kemudian meranggak masuk ke dalam perkemahan itu. Abisai pun ikut dari belakang. Nampaklah Raja Saul sedang tertidur dengan nyenyak. Di dekatnya ada tombak yang tertancap di tanah. Dan satu kendi yang terbuat dari bulu rantik. Memandang wajah rajanya, Daud pun merasa sedih adik-adik. Ia sedih melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Padahal Saul adalah rajanya Daud. Walaupun sebenarnya Raja Saul selalu jahat kepada Daud, tapi Daud tetap mengasihi Saul. Ia tidak mau membalas semua perbuatan jahat Saul. Sedih rasanya. Sekali-kali ia tidak pernah benci kepada rajanya. Meskipun dia dikejar kemana-mana, Raja Saul tetap rajanya.
Biar ia selalu bengis dan berlaku tidak adil terhadap Daud, Daud masih sangat mengasihi Saul. Biar bagaimanapun dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, dan dia juga adalah ayah dari sahabat karibnya, yaitu Yonatan. Lihat adik-adik, Abisai sangat geram ingin membalaskan semua perbuatan jahat Saul. Dan ia pun berkata kepada Daud, Tuhan sudah menyerahkan hidup musuhmu ke dalam tanganmu, Daud. Sekaranglah saatnya kamu membalas semua perbuatan Saul, mumpung ia sedang tidur nyenyak. Tetapi tidak adik-adik, Daud sama sekali tidak ingin membunuh Saul. Ia hanya ingin hidup dengan damai, tidak dikejar-kejar oleh Saul. Hanya itu yang diinginkan Daud. Dia tidak mau menjamak orang yang diurapi Tuhan, adik-adik. Daud tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah yang berhak membalas semua perbuatan jahat manusia. Daud membungkuk dengan hati-hati, lalu mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat Raja Saul. Kemudian mereka berdua pun lari keluar dari perkemahan itu. Tak seorang pun yang melihat mereka. Tuhan sepertinya memberatkan mata prajurit-prajurit itu, sehingga semuanya tidur nyenyak. Fajar mulai menyingsing, burung-burung berkicau, bintang-bintang sudah mulai memudar. Puncak bukit Hahila nampak kemerah-merahan oleh sinar matahari yang keluar dari peraduannya. Hari menjadi terang. Di atas lereng yang landai di seberang lembah itu, Daud berdiri. Di bawahnya nampak perkemahan Saul yang masih diselubungi oleh tirai malam. Sunyi senyap di sana. Tetapi Daud tidak memperdulikan hal itu. Dengan tangannya sebagai corong, ia kemudian berseru dengan nyaring, Abner, Abner. Pantulan suara itu menggema kembali. Abner, Abner. Daud memanggil Abner. Dari lembah yang gelap itu, Abner pun menyahut, Siapa yang memanggil raja? Hai Abner, seru Daud. Pemimpin macam apa engkau? Mengapa tak kok jaga rajamu malam itu? Ada orang yang datang mau membunuh raja, dan engkau malah tidur nyenyak. Dasar, Abner tidak becus. Prajurit macam apa engkau ini, Abner? Lihatlah, di mana kendi dan tombak yang ada di dekat raja. Aku sudah berhasil mengambilnya. Saul pun sadar bahwa itu adalah suara Daud. Engkaukah yang berkata itu, hai anakku Daud? Daud pun menyahut, Aku tuanku raja. Mengapa Tuan mengejar aku lagi? Mengapa aku terpaksa mengembara seperti kambing batu di gunung-gunung? Lihatlah, aku mendapat kesempatan lagi untuk membunuhmu, Tuan. Tapi aku tidak mau melakukannya. Masih jugakah Tuan ingin mengejar aku? Aku hanya ingin hidup dengan damai, Tuan. Tolong jangan kejar aku lagi. Saul pun mendengar kata-kata yang lembut itu. Ia gemetar mengingat Daud dapat membunuh dia tadi malam. Tapi Daud tidak melakukannya. Raja Saul mendengar kata-kata yang lembut itu. Ia gemetar mengingat Daud dapat membunuh dia tadi malam. Namun Daud sama sekali tidak melakukannya, karena Daud mengasihi Saul. Demikianlah Daud mengasihi Raja Saul. Ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun Raja Saul sudah banyak sekali berbuat jahat kepadanya. Daud tahu bahwa Tuhanlah yang akan menjadi hakim yang adil. Nah, bagaimana adik-adik? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Kita harus mengikuti teladan dari Daud ya adik-adik. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib bagi kita orang-orang berdosa.